Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ari Wahyudi, NRP 10511910000073 dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi ITS. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan berasal dari dua kata, yakni cloud dan juga computing. Cloud artinya awan, computing artinya komputasi. Jadi cloud computing merupakan komputasi awan yang merupakan perpaduan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan juga pengembangan berbasis internet atau awan. Untuk para penggunanya ini sendiri bisa mulai dari perseorangan dan juga perusahaan. Nah, di sini ada separation of responsibilities. Di sini ada on premises, kita bisa mengubah dari aplikasi sampai networknya itu bisa kita rubah semua. Untuk infrastruktur ini cuma beberapa, platform ini hanya 2, dan software ini kita tidak bisa mengubah apa-apa. Oke, kita geser. Kemudian cara kerja dari cloud computing ini sendiri, ya pertama-tama pasti kita harus menghubungkan dengan koneksi internet. Nah, untuk perangkatnya bisa apa saja, bisa laptop, bisa tablet, bisa smartphone juga. Nah, itu bisa digunakan bersama-sama dengan pengguna yang lain. Nah, apabila awal-awal itu kita tidak perlu diharuskan untuk membayar, kita bisa diberikan secara gratis dengan storage, yakni awal-awal 5 GB. Ini contoh pada Apple. Nah, kemudian apabila 5 GB ini dirasa masih kurang, ya bisa ditambah lagi dengan tarif bulanan atau tahunan. Kemudian kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihannya pasti mudah diakses dan fleksibel, ya karena di sini bisa diakses di manapun dan juga kapanpun asalkan terhubung dengan internet. Kemudian murah dan hemat. Ya, di sini murah dan hemat kenapa? Karena di awal-awal tadi juga sudah diberikan gratis di awal, gratis penyimpanan 5 GB. Nah, kemudian skala penyimpanan mudah diatur. Maksudnya di sini kalau memang 5 GB tadi di awal-awal itu masih kurang, kalian bisa menambahkan lagi dengan membayar seperti itu. Kemudian aman. Di sini aman ini maksudnya karena cloud computing ini sendiri lebih aman karena sudah distandarisasi oleh ISO dan juga punya sertifikatnya. Kemudian kekurangannya ini ada 2. Jadi kekurangannya ini ada 2, yakni yang pertama ini karena ini harus mengaksesnya lewat internet, harus terhubung lewat internet terlebih dahulu. Apabila ada kendala sinyal atau jaringan, nanti pasti akan susah untuk mengaksesnya. Kemudian kekurangan yang kedua ini untuk keamanan datanya. Nah, untuk keamanan datanya ini harus pandai-pandai dalam mencari partner yang sudah tersertifikasi dan juga terstandari oleh ISO. Nah, kemudian ada jenis layanan. Nah, yang layanan tadi itu yang software as a service ini yang sudah saya singgung tadi di atas. Software as a service ini contohnya itu seperti Google Doc. Nah, itu kan berupa software yang kita tidak bisa merubah aplikasinya, data-datanya itu tidak bisa, kita tinggal memakai aja. Nah, seperti itu. Kemudian ada platform as a service. Nah, di sini ya tetap berbentuk software, tapi di sini ada perbedaannya. Di sini kita bisa mengedit atau merubah-rubah aplikasinya lewat IBM Bluemix. Nah, di situ kita bisa merubah aplikasinya dengan fitur-fitur yang telah disediakan oleh IBM ini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah infrastruktur as a service. Di sini lebih kompleks lah ya, karena tadi pada gambar tadi 2 paling kiri banyak sekali yang bisa diubah-ubah di sana. Ya pasti lebih kompleks lah ya daripada sebelum-sebelumnya yang software sama platform. Nah, di sini apa saja yang bisa diubah ya? Pasti dari server, jaringan, penyimpanan seperti RAM, kemudian public IP seperti itu ya. Banyak sekali lah ya. Nah,
Kemudian manfaatnya ini apa saja? Pasti yang pertama, semua data tersimpan di server yang secara terpusat. Jadi untuk penyimpanan datanya ini dijadikan satu, di spesial kayak di data center kayak gitu. Kemudian keamanan data, guys. Pasti keamanan datanya ini sudah aman pastinya, karena sudah terstandar oleh ISO dan juga bersertifikat. Kemudian fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, karena ya tadi, karena bisa diakses dimanapun dan juga kapanpun, dan juga apabila masih kurang 5 GB tadi bisa ditambah dengan membayar bulanan atau tahunan. Kemudian investasi jangka panjang. Di sini investasi jangka panjang ini bisa diartikan seperti ini. Ini kan sudah pakai internet. Nah, penyimpanan ini dengan internet pastinya akan berguna di masa depan. Nah, ini bisa dikatakan sebagai investasi jangka panjang kayak gitu. Kemudian bab terakhir atau subbab terakhir, yakni model cloud computing. Nah, di sini ada 4, ada public cloud, ada private, ada community, dan juga ada hybrid. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Ya, public cloud ini sesuai dengan namanya, pastinya dengan bisa diartikan sebagai public awan, atau untuk model untuk umum atau untuk publik. Nah, ini bisa digunakan oleh siapa saja. Ya, contohnya itu seperti Gmail, Yahoo, Facebook, Instagram, ya seperti itu. Nah, tapi di sini ada kekurangannya, yakni untuk keamanan datanya ini riskan tercuri atau riskan kebobol lah istilahnya kayak gitu. Kemudian ada private cloud. Di sini private cloud ini berfungsi bukan berfungsi sih, sesuai dengan namanya terlebih dahulu ya. Ini pasti privasi ya, privasi dari sebuah perusahaan, privasi dari sebuah organisasi atau departemen seperti itu. Nah, biasanya digunakan oleh mereka, organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ada keuntungannya karena data yang kita gunakan, yang kita simpan itu tidak bisa diakses oleh orang-orang di luar perusahaan. Jadi data ini bisa dikatakan lebih aman lah ya, karena ketika menggunakan private cloud. Kemudian ada hybrid. Hybrid ini merupakan apa? Hybrid ini merupakan perpaduan dari public dan juga private cloud. Di sini contohnya itu seperti ketika perusahaan yang menggunakan privat ini memberikan datanya kepada klien. Nah, ini bisa dikatakan sebagai hybrid cloud seperti itu. Kemudian yang terakhir ada community cloud. Community cloud ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi atau perusahaan yang memiliki rumpun sama. Nah, contohnya itu ya seperti kayak perusahaan dagang di suatu wilayah seperti itu. Nah, ya, untuk contoh-contohnya ya, untuk misal perusahaan dagang di wilayah Asia, di wilayah Jawa, di wilayah Jawa Timur, atau seperti itu, kasih regional seperti itu. Untuk pembayarannya ini bisa dibagi juga, bisa dibagi-bagi berdasarkan anggota yang mengikuti perkumpulan itu tadi ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila masih ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.